Selamat siang, salam mulia, salam budaya, salam Nusantara. Dalam pertemuan kali ini saya berada di sebuah tempat ya, yang di sini banyak makam orang Tionghoa atau Bong Cina ya. Seperti biasa, Hana Caraka adalah sebuah utusan Data Sawala yang sudah menjadi kewajiban. Pada jayanya yang sama-sama diberi keistimewaan, Mangga Batang untuk menyikap suatu hari ini. Ikuti perjalanan sejarah dan budaya saya di hari ini. Teman-teman, dalam pertemuan kali ini saya mau membagikan sebuah cerita ya, tentang kisah di masa lampau kuno makuno, yaitu berdirinya bangsa Cina. Sedangkan gambar video ini hanya pemanis saja teman-teman ya. Teman-teman dan sedulur semua fokus pada cerita yang saya bacakan hari ini. Oke, kamera akan saya balik teman-teman. Teman-teman, waktu kejadian cerita yang saya sampaikan ini, Pulau Jawa atau Jawa Dwipa atau negeri Laut Selatan atau bangsa Timur itu masih dalam keadaan lautan teman-teman ya, seperti gambaran ini. Jadi dahulu itu di Jawa ini belum daratan tapi masih bentuk lautan seperti itu teman-teman ya. Gue untuk memperpendek video langsung kita mulai ceritanya. Asal-usul lahirnya Cina, sejarah Qin atau dalam kurung Cina dan Jia Hua Dwipa dalam kurung Jawa. Hubungan Qin dengan Jawa. Pada dasarnya bangsa Jia Hua Dwipa dan bangsa Qin itu serumpun, yaitu rumpun Katsu atau Tengsu atau bulan, tetapi beda leluhur. Jia Hua berdiri abad 8 sebelum Masehi, mewarisi pendahulunya yaitu Kayangan Kancanapura yang dipimpin oleh Romo Pihulun Zikau. Sang Yang Zikau mendirikan Kayangan Kancanapura pada abad 9 sebelum Masehi. Waktu Sang Yang Sukma memilih berkuasa, Sang Yang Indra ini berkelana menjelajah atau menjajah desa Milangkori di bumi Laut Selatan. Di Laut Selatan diceritakan kok sampai Milangkori. Kori saja tidak ada manusia di Laut Selatan. Belum ada orang. Akhirnya Romo Pihulun ini bersama rombongannya sampai di gunung, di situ babat bumi di gunung itu. Tetapi kalau mendirikan istana yang megah disebut istana Kayangan Kancanapura. Yang Indra sudah merasa nyaman di Laut Selatan, tidak mau pulang ke daratan. Karena Sang Yang Sukma sudah mau habis waktunya di dunia, akan segera kembali ke langit. Setelah menghadap ke Kahulunan, Yang Zikau bertemu dengan Prabu Sanghai atau Sang Yang Sukma. Kemudian mereka berdua bercengkrama. Setelah mengerti akan maksud Sang Prabu Sanghai atau Sang Sukma, Yang Zikau diutus untuk mematok beberapa tempat di Kahulunan. Kemudian Sang Yang Sukma memerintahkan kepada Sang Yang Zikau, kalau mau ikut ke langit tetaplah di tempat. Tetapi kalau tidak mau ikut ke langit dan tetap mau di dunia, Sang Yang Zikau
disuruh keluar dari batas-batas patok tersebut. Setelah Yang Zikao keluar, bumi itu tahu-tahu bergetar dan retak sebatas itu. Tapal batas itu pecah retak dan tanah itu makin naik, akhirnya istana melesat terbang ke langit bersama tanahnya, menyusup di antara mega-mega. Kejadian itu terjadi jam 2:30 pagi. Setelah kejadian itu, Yang Indra juga pulang ke Laut Selatan. Setelah kejadian itu, orang Kayangan dan orang-orang daratan negeri timur gempar karena istana Kahulunan hilang tanpa bekas. Semua pada datang ke Laut Selatan untuk mengadu kepada Yang Indra. Yang Indra cuma tersenyum karena sebelum mereka bercerita, Yang Indra sudah tahu maksud mereka, dan akhirnya Yang Indra bercerita bahwa Kahulunan terbang ke langit bersama isi-isinya, dibawa ke langit semua. Sebagian ada yang bilang Yang Indra disuruh pulang ke daratan untuk memimpin. Sampai suatu saat ada rombongan keluarga Ji atau Adipati Zhao datang, meminta Yang Zikao menjadi penguasa di daratan. Yang Zikao tidak tertarik menjadi penguasa. Yang Zikao tidak tertarik menjadi penguasa yang gila hormat. Yang Zikao tahu apa yang ada di dalam hatinya, Adipati Ji. Adipati Ji ini selain meminta Zikao meneruskan Kahulunan di daratan, di dalam hati kecilnya ingin menjadi penguasa di daratan. Bila sang Yang Zikao tidak mau menjadi penguasa. Melihat keponakannya sendiri, yaitu Zi Zhao, yang dibunuh Adipati Ji tanpa sidang para adipati keraton Sang, walaupun salah mestinya harus memakai aturan. Tetapi Adipati Ji ini menghabisi keponakannya sendiri dengan alasan memalukan keluarga Ji. Karena Sang Yang menyalahkan kejadian itu, karena semua itu ada aturannya, memang benar Zi Hao itu gila hormat. Saya ulangi, memang benar Zi Zhao itu gila hormat dan ngawur memerintah. Kalap karena tidak ada yang mendukungnya. Karena semua adipati dan para pejabat menghadapkan diri ke Kahulunan semua, tidak ada yang di Kasangan lagi. Yang menghadap ke Kashangan cuma Adipati Ji, yaitu pamannya dan 3 pamannya dari keluarga Ji, yang lain tidak ada. Semua berkiblat ke Kahulunan semua. Setelah berkali-kali Adipati Ji datang ke Kancanapura, akhirnya beberapa tahun kemudian tidak lagi datang ke Kayangan Selatan. Kata Adipati Ji menobatkan diri menjadi ratu penguasa di daratan, bergelar penguasa Zhao, yang kelak Zhao menjadi leluhur bangsa daratan Cina. Saya ulangi, dan kelak Zhao menjadi leluhur bangsa daratan, yaitu bangsa yang disebut bangsa Cina. Setelah Yang Indra lengser, putranya Pangeran Zinayao
pada tahun 710 sebelum Masehi menobatkan diri menjadi penguasa Laut Selatan bergelar Sang Yang Waisinu Badra Zinayau. Istananya di Argapala di bumi hutan jeruk. Istana itu kelak bernama Jeruk Pura Lingga Pranata Jiahua Duwipa. Di sini dinasti Badra atau dinasti Jawa mulai mengendalikan semua roda pemerintahan penuh di negeri timur yang berpusat di Jawa Dwipa. Lalu tatanan Jawa ambruk setelah bajak laut Saka Zainata dan keturunannya Dirsa pada abad 7 Masehi sampai sekarang. Sumber Badra. Baik, terima kasih yang telah mengikuti perjalanan sejarah dan budaya saya hari ini. Kita jadi tahu apa hubungannya antara orang Cina daratan dan orang Jawa Dwipa di masa lalu. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Salam mulia, salam budaya, salam Nusantara.